Oke cuy, sebenarnya kalau ngomongin modifikasi ya, khususnya kita ngomongin modifikasi mesin atau bisa dibilang drag lah gitu ya. Gue sih sebenarnya jujur aja nggak terlalu tertarik dengan yang permesinan gitu lah, ngoprek-ngoprek mesin. Tapi khusus buat yang ini motor Matic, bahannya dari X-Max dibikin motor drag cuy. Balik lagi di channel Ateng Katros. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik aja ya. Kalau biasanya gue ngebahas motor custom atau motor modif yang diubah tampilannya gitu kan, di episode kali ini gue bakal nge-review satu motor dari bahan motor Matic, yaitu Yamaha X-Max 250 yang udah dimodifikasi atau bahkan mesinnya itu ya udah di custom gitu menjadi motor drag. Orang gila mana coba yang lu pikir ya sebuah motor Matic yang kelasnya udah oke jadi motor drag coba. Oke, biar kalian gak penasaran, langsung aja gue kasih lihat sedikit b-rollnya motor X-Max drag ini. Oke cuy, jadi motor yang asli, yang bukan aslinya sih, maksudnya motor yang dalam versi standar dijual dengan harga 61 juta ini aslinya itu dari X-Max tahun 2017 yang mesinnya itu dimodifikasi oleh bengkel Ultra Speed. Nah, motor ini emang dibikin khusus untuk mengikuti ajang atau event drag bike. Jadi kalau di event drag bike itu dia harusnya masuknya kelas FFA ya, atau free for all. Ngebangun motor drag untuk kelas FFA itu nggak main-main cuy. Bahkan untuk membangun, gue denger nih ya, untuk membangun motor X-Max ini tuh angkanya udah mendekati 100 jutaan. Ya walaupun mungkin ada yang lebih mahal lagi, tapi ya sebenarnya motor ini belum jadi banget, tapi masih dalam tahap riset gitu ya. Cuma karena gue kenal sama pawangnya di motor, jadi hari ini gue minta motor ini untuk bisa direview khusus buat kalian semua. Mungkin kalian bertanya-tanya, seperti apa sih spek motor ini? Nah, gue bakal jelasin sedikit. Jujur aja karena kalau ngejelasin soal spek motor drag tuh gue nggak khatam-khatam banget ya. Apalagi ini kalau ngomongin spek mesinnya udah pasti ubahannya kan ekstrim. Sebelum gue ajak ngobrol sama si pawangnya ini motor, kita lihat dulu apa yang gue tahu atau yang tampak dari bagian luarnya. Kita lihat motornya. Oke cuy, bagian pertama yang udah pasti kelihatan banget di motor ini yaitu bagian sasis. Ya, bawaan sasis standar tuh udah nggak dipakai lagi. Ini sekarang udah diganti dengan sasis yang lebih panjang. Biasalah ya, kalau motor drag tuh dibikin panjang-panjang. Sasisnya dibandingin yang standar itu udah pasti jauh lebih enteng, harusnya ya. Karena ini sasis bahannya aluminium cuy. Dengan komposisi sasis yang baru ini, motor ini otomatis lebih ringan, bisa sampai 30 kilo cuy. Kalau yang aslinya itu, kalau nggak salah ya, berat motor X-Max itu 170 kilograman. Jadi kalau misalnya sekarang ini kondisinya bisa jadi 130-140 kilo ya. Lumayan kan 30 kilo cuy. Sekarang gua mau ukur berapa panjang sasis yang baru ini. Jadi kalau standarnya itu panjang sasis, bukan panjang sasis ya, panjang wheelbase-nya motor X-Max itu 1540. Ini sekarang jadi 1 meter 65. Jadi berapa meter itu panjangnya? Berapa meter gue? Ya, jadi dengan sasis yang lebih panjang diharapkan ketika motor ini lagi race gitu ya, lagi balapan dalam posisi start, motor ini bisa meminimalisir efek dari standing. Cuman memang ada efek samping lain, yaitu roda belakangnya jadi gampang spin gitu kan. Jadi gampang apa ya ibaratnya? Muter di tempat lah gitu loh ketika start itu. Tapi ya balik lagi sih, semua itu tergantung jokinya, bukan dari motornya. Nah, kalau kalian lihat kaki-kaki depannya, ini sebenarnya udah bukan bawaan X-Max lagi ya. Karena kalau bawaan si X-Max itu kan udah pasti lebih kekar. Ini diganti lebih kecil. Ini shock ini udah pakai dari copotan motor Yamaha Mio, jadi lebih kecil ya. Begitupun dengan semua perangkat pendukungnya, misalnya kayak tromol, terus cakramnya otomatis udah pakai bawaan Mio juga. Lalu kalau untuk segitiganya, ini yang bahannya juga udah bukan bahan besi lagi, bahan dural atau aluminium gitu ya, jadi jauh lebih enteng. Nah, sedangkan kalau untuk bagian roda belakang, kalau yang depan tadi kan udah diganti ya. Nah, yang belakang ini tetap pakai velg bawaan standarnya, dia ring 14. Cuman kalau kalian lihat, ini gila sih, ekstrim banget ya. Jadi bagian armnya si Matic ini tuh dibolong-bolongin cuy.
Jadi udah tinggal dikit banget tulangan yang megang. Karena emang ngejar supaya bikin motor ini enteng gitu kan. Terus kalau untuk bannya ini udah pakai yang soft compound juga, dan shock breakernya ini udah pakai yang aftermarket. Nah, kalau jok jangan tanya nyaman atau enggak, karena joknya ini sekarang udah pakai plat aluminium, tebelnya 3 mm. Dan emang ini jok ya dipakai untuk balapan drag doang ya. Paling sekitar kalau untuk jaraknya itu motor ini dipakai untuk drag di lintasan 201 atau 201 meter. Jadi ya duduknya pasti cuma sebentar-sebentar sih. Bagian lain yang unik, tangki cuy. Jadi tangki di motor ini bawaan aslinya itu kan bahannya dari besi ya. Balik lagi biar dibikin motor ini lebih enteng, tangkinya itu diganti dengan tangki custom, bahannya aluminium dan ukurannya lebih kecil. Tangki ini bisa menampung bensol sebanyak 3 liter. Knalpotnya cuy, pendek, pipanya gede banget. Ini udah kelihatan banget kalau sebenarnya knalpot ini udah tidak mementingkan lagi estetika dari bentuk dan suaranya cuy. Yang penting itu knalpot ini adalah bisa menyalurkan tenaga dengan sempurna. Knalpot ini bahannya dari stainless dan ini sih kayaknya custom karena ukuran pipanya itu asli gede banget cuy. Oke cuy, kalau ngomongin bagian kokpit, ini bagian yang sangat menarik untuk dilihat karena bagian kokpit ini udah high tech banget sih, ya high tech look lah ya seenggaknya. Kita lihat di sini ada beberapa perangkat digital yang dipakai. Yang pertama itu ada GPS. Ini GPS Racing Kit, bukan custom kit ya. Ini itu fungsinya untuk ngebaca kecepatan di motor ini karena motor ini kan memang standarnya ada speedometernya gitu kan. Cuman itu kan udah dilepas semua, jadi digantiin sama GPS. Terus ini ada rest panel, fungsinya untuk ngelihat atau memantau semua kerja komponen kelistrikan yang ada di motor ini semuanya nih. Jadi dia ngelihat di sini. Terus yang di bawah ini yang bentuknya kayak CDI di motor konvensional ini, Race Function Kit, tulisannya itu ada tuh gue baca. Nah ini fungsinya untuk menyimpan data dari yang dibaca tadi. Ya kurang lebih gitulah. Nanti kita bakal ngomongin lagi sama teman gue yang tahu banget soal spek motor ini. Dengan komposisi ubahan seperti yang tadi gue sebutin, motor ini jadi jauh lebih pendek dan kelihatan sedikit agak panjang. Nah sekarang gue penasaran nih gimana posisi duduk ketika naikin motor ini. Ya kalau dalam posisi seperti ini yang kalian lihat udah pasti hanya bagian sasis saja ya. Sasis, terus segitiga, terus di sini ada beberapa perangkat digital dan footstepnya ini posisinya tuh mundur ke belakang. Nah terus setangnya ini dia nggak tahu gimana ya, pokoknya dia kayak agak rapet gini sih cuy. Ya kalau buat posisi drag ini sih nyaman banget ya, karena fungsinya stang ini selain di motor drag ya, selain untuk ngontrol motornya, dibikin miring gini supaya bisa si jokinya itu bisa neken motornya ketika start gitu kan. Karena ketika start berat badan si jokinya itu pindah ke depan semua supaya motor nggak standing. Ini kalau gua naikin gini ya, posisi duduk terus agak nunduk gini, itu jadi kayak motor kalau di Amerika tuh jadi kayak motor Salt Lake gitu cuy. Motor dibikin untuk memecahkan rekor kecepatan gitu kan, tapi dibikin se-aerodinamis mungkin juga gitu. Jadi ada fairingnya. Nah, ini gue ngebayangin kalau dipakein fairing kayak gini nih, bakal keren banget sih. Bakal pol banget gitu lah. Apalagi nggak cuma sekedar tampilannya yang gahar gitu kan, tapi yang mesinnya juga motornya udah gahar. Oke cuy, di samping gue nih udah ada Bro Teguh, ya. Dari Ultra Speed. Kalau kita ngomongin Ultra Speed nih, emang dia spesialisasinya mesin atau gimana? Lebih ke performa injection. Oh, jadi khusus untuk upgrade performa dan motor-motor injeksi. Jadi kalau karbu enggak ya? Udah kita nggak fokus. Pertanyaan gue sederhana aja gue. Ya. Yang pertama ya, kenapa X-Max? Pertama bengkel kita emang fokusnya di injeksi. Jadi kita coba bikin motor drag ini pakai injeksi. Dan dari motor yang dulu pun juga motor injeksi. Jadi kita lebih mengedepankan injection dengan teknologi itu. Ya kan injeksi, Mio juga ada injeksi gue. Ya karena itu dia X-Max ini bisa dibilang disinilah keseruannya. X-Max itu yang spek genrenya touring dibikin motor drag. Dan itu kemungkinan masih sedikit orang yang bangun seperti itu. Yang kedua, ini kan kelas drag FFA tuh tadi bisa dibilang kelas para sultan ya kan, karena bangun motornya nggak murah coy. Ini habis berapa coy? Kalau dikalkulasi sih kemungkinan banyak nih, karena untuk sekarang ini masih kita riset lagi. Ya kalau sekarang ini biayanya kemungkinan bisa 50 sampai 70 jutaan.
juta. Range-nya ya. Apa aja gue spek mesin? Bukan spek mesin sih, spek bahan di motor ini yang udah lu rombak gitu. Mesin kita bore up yang standarnya 2,5 jadi 335. Pengapian kita semuanya full pakai Araser dari Taiwan. Bloknya pakai punya USR, injektornya pakai XMAX 300. Itu powernya sekitar 37 dk dan torsinya itu sekitar 38an nanometer. Standarnya belasan dk. Dan sekarang jadi 37 dk. 37 dk. Wow, bajingan. Oke, tiba saatnya yang dinanti. Gua pengen ngerasain naik test ride motor ini. Gini ya cuy, ini kan sebenarnya motor nggak legal untuk dipakai di jalan raya. Karena emang sebenarnya ini kan motor untuk di lintasan balap gitu kan. Gua akan test ride cuman mungkin hanya di depan komplek aja. Ada jarak di depan rumah 50 meteran yang nggak ada polisi tidurnya. Karena motor ini tuh jarak knalpot ke aspalnya atau ke jalan itu tipis banget cuy. Cuman kayak 3 jari gitu kan. Jadi gua harus nyari trek yang bener-bener rata yang nggak boleh ada polisi tidurnya. Dan di sini tuh susah banget karena daerah Katros ini tuh polisi tidurnya banyak banget. Langsung tes aja, gue asli penasaran banget sama nih motor. Kita coba posisi duduk. Anjing kepentok. Jir, kaki gue kepentok sakit banget. Oke, mungkin pertama kita tes muter dulu ya. Muter ke situ aja, jalan dulu. Nggak jauh-jauh. Anjay, langsung narik. Ini sih kayaknya mesti dicobain di jalan yang treknya agak panjang sih cuy ya. Karena kalau di sini doang sih kayaknya kurang berasa gitu. Yang gue rasain sih tadi untuk tenaga bawahnya masih agak smooth, jadi nggak terlalu yang jambak banget. Tapi memang ya balik lagi ini cuman jalan santai di situ doang. Gue sih sebenarnya pengen banget ngetes di jalan yang sedikit agak panjang walaupun nggak nyari best time juga ya. Cuman ya balik lagi karena kondisi lagi kayak gini, mungkin gue cuma tes di sini aja. Dan yang bikin sulit pengetesan sekarang itu motor ini juga pendek banget cuy masalahnya. Jadi jarak dari knalpot ke aspal itu juga rendah banget kan. Jadi gue nggak bisa main coba-coba gitu aja. Cukup untuk kegaduhan hari ini. Ya itu tadi gue habis ngetes motornya di depan rumah aja. Ya nggak maksimal sih ya. Cuma gue yakin motor punya tenaga yang cukup besar. Tapi ya yang penting gue udah pernah lah nyobain gimana rasanya naik motor XMAX yang udah di full modif mesinnya jadi motor drag. Oke teman-teman, segitu dulu untuk episode kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat buat kalian, khususnya para Matic mania. Wah, ya penggemar motor Matic. Jadi seperti biasa langsung aja gue tutup. Gue Ateng Teguh cabut, peace.